Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Hermansyah Siregar. Selamat sore menjelang malam hari, Pak Herman, apa kabar? Selamat sore, Dina. Selamat sore, kabar baik ya, Pak? Baik. Terima kasih atas waktunya bersama kami di CNBC Indonesia. Ada cukup banyak topik yang bisa kami bahas. Mungkin dimulai dari yang pertama adalah berkaitan dengan validasi data penggunaan. Sesuai dengan penegasan Bapak yang tadi sudah disampaikan di informasi sebelumnya, kelengkapan data menjadi prasyarat utama. Bagaimana mekanisme dari DJKI untuk memastikan dan juga memvalidasi keakuratan data penggunaan lagu yang dilaporkan oleh LMK dan juga LMKN, dan apakah ada audit independen yang dilakukan secara berkala? Silakan Pak Herman. Ya, memang terkait dengan royalti, yang paling penting di sini bagaimana proses transaksi data ya dari pengguna kemudian kepada LMKN ini sebagai instrumen untuk menghitung royalti. Nah, disinilah peran para pelaku usaha penyelenggara event untuk secara tertib mendata dan menggunakan data tersebut dan untuk disampaikan kepada LMKN. Kami dorong dan kami minta kepada seluruh pelaku usaha dan juga penyelenggara acara agar melakukan penggunaan data dengan model log sheet yang bersifat elektronik ya. Ya, bagaimanapun ke depan mau tidak mau untuk tata kelola royalti ini digital system menjadi suatu kewajiban. Dengan adanya log sheet elektronik kemudian nanti tersampaikan kepada LMKN, maka bisa dia lakukan audit penggunaannya. Untuk selanjutnya bisa dilihat besaran royalti dan didistribusikan kepada pencipta, dalam hal ini melalui LMK tentunya, sehingga benar-benar bisa akuntabel. Mungkin demikian. Jadi sistem yang harus kita ciptakan, bukan kita melihat bagaimana proses ini berjalan tanpa didukung oleh sistem yang bersifat digital, akan sulit tercapai menurut saya. Oke. Kalau dilihat dari peraturan atau dari sistem ini kan memang kita bicara berkaitan dengan hak begitu ya Pak, dan hak ini juga adalah bentuknya uang begitu. Ya. Yang pastinya pasti cukup banyak begitu yang berkepentingan begitu kan. Nah, salah satu yang patut untuk dicermati adalah berkaitan dengan sanksi ketidakpatuhan dari LMK itu sendiri. Apakah memang ada sanksi konkret yang disiapkan DJKI bagi LMK yang terbukti lalai atau sengaja tidak melengkapi data pendistribusian royalti seperti yang diatur dalam Permenhub? Ya, jadi tadi dilakukan audit penggunaan data, penggunaan lagu, kemudian audit terkait dengan data pencipta, kemudian audit terkait dengan distribusi di LMKN, dan bagaimana LMK juga mendistribusikan kepada pencipta. Nah, di sini fungsi pemerintah sebagai regulator dan pengawas tentu mengawasi ini. Nah, kita bekerjasama tentu dengan LMKN. Apabila ada LMK tidak tertib mengelola ini, ada aduan, tentu kita lakukan verifikasi, teguran, bahkan bisa kita bukukan sementara aktivitasnya. Dan apabila memang tidak terjadi perbaikan yang signifikan, bisa kita sampaikan rekomendasi kepada Pak Menteri untuk dicabut izin operasionalnya. Jadi ini sudah diatur dalam Permenkum nomor 27 tahun 2025. Ini baru nih, tanggal 7 Agustus. Kita benar-benar komitmen dari Pak Menteri untuk menata terkait dengan royalti ini sebaik mungkin dan transparan dan akuntabel. Ya. Oke, baik, itu tadi berkaitan dengan sanksi yang diterapkan untuk ketidakpatuhan gitu. Lalu pertanyaan saya selanjutnya berkaitan dengan, ini cukup banyak ditanyakan oleh masyarakat, yaitu nasib dana unclaim. Mungkin jika royalti tidak dapat didistribusikan karena data yang tidak lengkap atau misalnya pemilik hak tidak terdaftar, kemana aliran dana tersebut dan bagaimana mekanisme pengelolaannya, Ya, Pak? unclaim terjadi, kenapa terjadi? Pertama, data penggunaan lagu tidak jelas. Kemudian ciptaan tidak dicatatkan. Nah, ketika misalnya pelaku usaha atau penyelenggara event menyalurkan distribusi dan ditarik distribusi dan mau disalurkan, nah di sini kendala. Ya, akhirnya terjadilah unclaimed royalty. Tentu di sini kalau pencipta tersebut dia bergabung dengan LMK, LMK bisa sebagai kuasa usahanya untuk melakukan membantu memverifikasi. Tapi kalau dia tidak bergabung dalam LMK, nah di sini dana unclaimed royalty tadi tetap berada di LMKN hingga yang pencipta tersebut mampu membuktikan bahwa karya tersebut merupakan ciptaannya dengan data penggunaan yang valid, barulah itu disalurkan. Kalau nggak tetap menjadi dana unclaimed. Dan ini dana unclaimed harus selalu disampaikan kepada publik dan perlu diketahui LMKN ini harus diaudit
setiap minimal setahun sekali dan hasil auditnya harus disampaikan kepada publik, harus tertib baik secara administratif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi sehingga dana unclaimed ini dalam waktu paling lama 2 tahun. Ya, mereka yang mengaku bahwa ini lagu mereka ya harus bisa membuktikan itu merupakan ciptaannya. Oke.